Rasil TV untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari Senin tanggal 23 Muharram 1441 Hijriah atau tanggal 23 September 2019. Seperti biasa Radio Salat Rahim, setiap Senin pagi kita akan menghadirkan acara Umulul Quran bersama Ustaz Husain Alatas dan juga Ustaz Otong Surasman. Kali ini kita mengambil tema mana metode tafsir yang paling tepat sebagaimana bimbingan dalam petunjuk Al-Quran. Karena ada bil ro'yu, bil riwayah, bil ilmi, hermatika dan lain-lain. Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Husain Alatas. Dan alhamdulillah Ustaz Husain dan Ustaz Otong sudah hadir di sini. Assalamualaikum Ustaz Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai pembuka mari kita baca Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebagai pengantar kami persilakan kepada Ustaz Otong Surasman. Tafadhal Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Wabil khusus Ustazina al-kiram Al-Habib Husain Alatas, Bapak Haji Krisna, para pendengar dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali yang secara khusus membahas tentang kaitan dengan ulumul Quran yang merupakan ilmu yang sangat luas ya. Kemarin baru kita bahas sebagian kecil tentang Jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran, juga nasikh dan mansukh ya. Di mana pada pagi hari ini kita akan membahas tentang metode tafsir, kira-kira yang paling tepat, yang paling pas itu metode tafsir seperti apa. Walaupun tentunya secara umum bahwa metode tafsir itu ada tafsir tahlili, ya mungkin ada tafsir maudhu'i, juga ada tafsir muqarran. Di mana tafsir tahlili itu mencoba mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan urutan ayat, surah, kemudian maudhu'i, tergantung tema-tema khususnya. Nah, dari berbagai macam metode ini maka lahir berbagai macam penafsiran ya. Tadi ada tafsir biriwayah, ada tafsir birro'i, juga muncul juga tafsir, ada fikih ya, ada tafsir isyari, tafsir sufi, mungkin juga ada tafsir fikih, dan sekarang muncul yang lagi dibumikan ya, tafsir hermetika. Nah, mungkin kira-kira tafsir mana yang paling tepat ya untuk memahami kitab suci Al-Quran. Memang tentunya Al-Quran ini yang kita baca setiap hari ya, setiap saat, itu tanpa bantuan tafsir tentunya kurang kita pahami ya. Termasuk kemarin juga dengan adanya nasikh dan mansukh yang diuraikan oleh Habib Husain kemarin itu begitu sangat jelas ya. Ternyata yang paling pokok, yang paling utama berkaitan dengan nasikh mansukh adalah berkaitan dengan hukum, terutama hukum riba dan hukum khamr. Ini juga tentunya merupakan pengetahuan yang sangat luas buat kita. Belum nanti masalah asbabun nuzul dan lainnya masih banyak ya. Pada pagi ini
kita akan mencoba menguraikan penafsiran mana yang paling tepat untuk memahami Al-Quran dalam kehidupan konteks kekinian ini. Mungkin ini sebagai pengantar, selanjutnya kami serahkan kepada Al-Habib Hussein Alatas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur bilutfik wa rahmatik wahdina ila siratikal mustaqim. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar pemirsa yang dirahmati Allah, orang-orang tua kita, guru-guru kita, ikhwan akhwat yang kita cintai, begitu pula rekan yang menemani kita pagi hari ini, Dr. Otong atau Dr. Muhammad Otong, begitu pula Ustadz Muhammad Krisna, Ondi dan seluruh kru yang menemani kita pagi hari ini. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita atau dialog kita pada pagi hari ini di seputar metode tafsir. Metode tafsir manakah yang paling tepat bagi kita untuk memahami Al-Quran? Kita mengenal beberapa metode tafsir atau madhab tafsir. Ada tafsir birra'i, ya, artinya tafsir ya, dengan apa? Dengan pendapat, ya, dengan pemikiran. Ya. Ada lagi tafsir berriwayat, tafsir bersandar bergantung kepada riwayat-riwayat yang diterima dari Nabi kita Muhammad SAW maupun para sahabatnya. Ada lagi tafsir isyari. Itu tafsir yang menjadi pegangan bagi kalangan sufiyin yang kebanyakannya bergantung pada dzauq, bukan kembali kepada nas, kembali kepada dzauq, ya. Di mana rasa dan persepsi seorang sufi ya, begitu dominan dalam penafsirannya. Begitu pula ada tafsir ilmi, tafsir sains, di mana mereka berusaha menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan penemuan-penemuan sains. Kemudian akhir-akhir kita kenal juga ya, yang dikenal dengan nama tafsir hermeneutika atau metode tafsir hermeneutika, yang asalnya merupakan metode tafsir dalam memahami teks kitab suci, Injil ya, dan perjanjian lama yang muncul pada abad 17, abad 18. Di mana kemunculan tafsir hermeneutika ini dipengaruhi oleh apa? Oleh dominasi gereja yang bekerja sama bersama para penguasa untuk menindas ya, untuk juga membodoh-bodohi masyarakat. Jadi bukan lagi kembali kepada kitab suci ya, secara benar, tapi bagaimana tokoh-tokoh gereja bersama para penguasa berusaha untuk menggiring masyarakat ya, menindas mereka sesuai dengan penafsiran mereka. Maka muncullah satu kelompok yang menolak dominasi gereja semacam ini terhadap mereka ya. Akhirnya muncullah tafsir hermeneutika yang melahirkan Renaissance, kebangkitan ya, pada abad 18.
di mana mereka mulai menciutkan peran gereja tidak terlibat lagi dalam urusan-urusan yang menyangkut kehidupan, tapi aktivitas gereja dibatasi dalam urusan ritual dan lain sebagainya. Kesalahan bukan terletak pada Injilnya, begitu pula pada perjanjian lama atau Taurahnya. Allah menurunkan Taurat, menurunkan Injil, begitu pula menurunkan Al-Quran. Yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab suci, tapi tangan-tangan manusia yang kotor, ya, yang merusak kesucian kitab suci dengan memalsukannya atau menempatkan ayat-ayat dari kitab suci bukan pada tempatnya. Jadi ada beberapa metode tafsir. Yang paling dikenal ya saat ini ada tafsir bir-ra'yi, ada tafsir bir-riwayah. Kira-kira mana yang paling tepat? Kita semua tahu bahwa seorang yang memiliki persepsi sebelumnya sudah memiliki persepsi, sudah memiliki pandangan, sudah memiliki pemikiran atau konsep. Kemudian dia mencari ayat-ayat Al-Quran yang mendukung, membenarkan pendapatnya, persepsinya. Ini berarti bukan lagi kita datang di hadapan Al-Quran sebagai seorang hamba yang mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha memahami isinya, mengikuti apa-apa yang Allah tunjukkan, baik sesuai dengan pemikiran kita atau tidak, baik sesuai dengan hawa nafsu kita atau tidak. Kita wajib menerima apa yang datang dari Allah. Tapi satu golongan mereka berupaya untuk menyesuaikan ayat-ayat Al-Quran dengan persepsi mereka, dengan pemikiran mereka, dengan doktrin mereka. Ini yang melahirkan pertentangan, perselisihan, perpecahan di tubuh umat Islam. Padahal kalau kita semua orang-orang yang beriman kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seutuhnya mendengarkan firman Allah, tidak memaksakan ayat Al-Quran untuk mengikuti persepsi kita masing-masing, kita akan bertemu. Sebagaimana orang yang berdatangan dari berbagai macam mata angin dan penjuru dunia menuju Baitullahil Haram, salat menghadap ke hadapannya, melingkar dari berbagai macam mata angin, tapi menuju tempat yang sama. Tapi begitu kita berada di tempat yang sama, kemudian kita menuju arah yang berbeda, pasti akan terlahir apa? Akan lahir perpecahan, perselisihan. Nah, ini yang terjadi. Nah, tafsir bir-ra'yi ini adalah tafsir yang menggiring. Yang menggiring apa? Yang menggiring Al-Quran disesuaikan dengan pendapat, dengan persepsi, dengan pemikiran, atau doktrin kelompok tertentu. Dan Nabi telah menerangkan dalam hadisnya, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang menafsirkan Al-Quran mengikuti pendapatnya, persepsinya, ya, maka silahkan dia menyiapkan tempatnya dalam api neraka. Jadi tegas dalam masalah ini. Tapi apabila kita menggunakan akal kita, bekal pengetahuan yang Allah berikan untuk meresapi ayat-ayat Al-Quran, bukan menggiringnya mengikuti pendapat kita, tidak. Tapi kita berusaha memahami ayat-ayat Al-Quran, baik dengan alat bantunya bahasa Arab, ya, dan yang berhubungan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Begitu pula yang berhubungan dengan balaghahnya untuk memahami asalibal Arab fi kalamihim, uslub orang-orang Arab dalam pembicaraan mereka, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kemudian juga kita meneliti latar belakang sejarah, kondisi saat Al-Quran diturunkan, ya. Dan dengan sendirinya kita bukan menggiring Al-Quran untuk disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan pemikiran kita, persepsi kita, tapi kita berusaha menyesuaikan semuanya dengan alur Al-Quran. Itu tidak termasuk tafsir bir-ra'yi. Tafsir bir-ra'yi itu
yang menggiring ya, Al-Quran ayat-ayatnya untuk apa? Membela, membenarkan, mendukung persepsi dan pemikiran kita sebelumnya. Jadi kita bukan datang dalam keadaan kosong untuk menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan Rasulnya. Tapi kita datang sudah memiliki apa? Sudah memiliki persepsi, sudah memiliki pendapat ya, bahkan berpegang pada doktrin kelompok. Oleh karena itu, kalangan Sufia mencari ayat-ayat yang mendukung apa? Yang mendukung doktrin mereka. Begitu pula kita jumpai kalangan Syiah juga mengambil ayat-ayat yang mendukung doktrin mereka. Kalangan Sunnah juga, kita bukan mengatakan Sunnah Rasulullah, tapi bicara mengenai madhab. Kalangan Sunnah juga begitu. Kalangan Salafi juga sama berusaha untuk menggiring ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan doktrin mereka. Nah, ini merupakan tafsir birra'yi. Dan ini yang menimbulkan pertentangan, perpecahan di antara umat. Nah, kita belum menunjukkan di sini mana metode tafsir yang paling tepat. Kemudian tafsir birriwayah. Tafsir birriwayah ini tafsir yang mengandalkan riwayat dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan buku-buku yang ditulis dalam hal ini seperti tafsir Ad-Durrul Manthur ya, yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Kemudian juga tafsir yang ditulis oleh Abu Ja'far At-Tabari yang dikenal dengan tafsir At-Tabari. Ibnu Katsir juga merupakan bahagian dari tafsir birriwayah. Dan banyak tafsir-tafsir ya, yang ditulis dalam metode ini. Kita semua tahu bahwasannya apa? Bahwasannya pada masa Nabi kita Muhammad SAW, Rasul dan para sahabat itu fokus dalam menerima Al-Quran. Baik menghafalnya, mempelajari isinya, ya, itu merupakan fokus perhatian mereka. Sedangkan Rasul SAW ya, tidak memerintahkan sahabatnya untuk menulis hadis-hadisnya. Bahkan dengan tegas sebagaimana dalam Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan, la taktubu anni ghairal Qur'an. Jangan kalian tulis dari aku selain Quran. Faman katabahu falyamhu. Yang menulis silahkan menghapuskannya. Oleh karena itu para sahabat tidak ada yang menulis hadis Nabi. Ada sebahagian orang dalam riwayat menulis hadis setelah beristikharah, kemudian dia menghapuskannya, di antaranya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ada riwayat katanya Abdullah bin Amr bin As, dia menulis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan berdebat apakah benar atau tidak benar, tapi kita ingin bertanya mana tulisannya? Mana? Jadi bukan hanya berkata bahwa dia menulis, kita ingin tahu mana tulisannya, mana bukunya. Kemudian kita bertanya, apakah sahabat Nabi seperti Khulafa Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan lain-lainnya, mereka menulis hadis? Jawabannya tidak. Dan tidak ada satupun buku hadis yang ditulis pada masa itu yang sampai kepada kita. Adapun buku-buku yang ada pada saat ini seperti Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, begitu pula Muwatta Malik, itu ditulis belakangan, jauh hari setelah wafatnya Rasul. Bukan pada masa sahabat, bahkan bukan pada masa tabi'in. Begitu juga yang dikumpulkan oleh kalangan Syiah. Al-Kafi, Man la yahduruhul faqih, At-Tahdzib lit-Tusi, begitu pula Al-Istibsar yang ditulis oleh At-Tusi, itu pun jauh setelah wafatnya Rasul. Bahkan Al-Kafi ditulis setelah masa-masa Bukhari. Artinya, riwayat ini dikumpulkan bukan pada masa hidup Rasul, diperiksa oleh Rasul, ya, atau pada masa sahabat, kemudian diteliti oleh para sahabat, tapi terjadinya jauh setelah masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kebohongan itu amat kuat. Betul enggak? Sedangkan Al-Quran merupakan kitab suci yang dijamin oleh Allah
wa innahu lakitabun innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid. Sungguhnya mereka yang ingkar kepada adzikir yaitu Al-Qur'an yang diturunkan sebagai pelajaran dan peringatan bagi manusia. Mereka yang ingkar kepada adzikir ketika datang kepada mereka, padahal dia merupakan kitab yang aziz, ya'lu wa la yu'la alaih. Kitab yang berada pada ketinggian yang amat agung dan tidak ada satu pun kitab yang setara dengannya. La ya'tihil batil min baini yadayhi wa la min khalfi. Kebatilan tidak akan hingga padanya. Baik sebelum turunnya ketika masih di lauh mahfud, dijaga oleh para malaikat, la yamassuhu ilal mutahharun. Ketika diantarkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam, juga dijaga, dikawal oleh Allah. Hingga jin tidak mampu untuk mendekati langit menguping pembicaraan para malaikat. Sampai ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dijaga oleh Allah. Allah katakan pada akhir suratul jin, yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dijaga, dikawal oleh Allah. Kenapa? Untuk menyampaikan risalah Allah. Setelah wafat Nabi kita, Quran juga dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Quran yang sampai kepada kita, satu kata pun tidak ada perbedaan. Satu ayatnya tidak ada perbedaan. Tapi kalau buku hadis, mereka mengatakan qala Rasulullah dalam riwayat yang lain, ya, ada versi yang lain. Jadi tidak mungkin disamakan antara riwayat dengan Quran, baik dalam akurasinya, dalam cara pengumpulannya langsung ditangani oleh Rasul dan dijamin oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Tapi kalau hadis dikumpulkan setelah wafatnya Rasul, bukan pada masa sahabat, bukan pada masa tabi'in. Tapi justru ya, ketika Bani Umayyah berkuasa, mereka menganjurkan orang-orang untuk mengumpulkan hadis. Nah, para penguasa di atas sini, karena mereka tidak mampu mempermainkan ayat Allah, melakukan pemalsuan dan perubahan, melalui hadis mereka mulai menggiring opini dan pemahaman manusia agar mereka dapat disesuaikan dengan kepentingan raja-raja dan para penguasa. Dan banyak orang yang menyediakan diri mereka melakukan pemalsuan hadis untuk keuntungan dunia. Jangankan masa yang begitu jauh, kalau ada satu peristiwa kejadian di hadapan kita jumpai dan mendengarkan komentar yang bermacam-macam, kita akan temukan berbeda-beda. Betul enggak? Padahal kejadiannya apa? Sama. Pada hari yang sama. Dan kita juga semua hidup hadir. Komentarnya berbeda-beda, apalagi riwayat-riwayat hadis yang ditulis jauh setelah wafatnya Rasul. Dan sahabat Rasul itu tidak gampang-gampang mereka menerima riwayat. Harus dengan 2 saksi dan disumpah padahal sahabat. Oleh karena itu, menafsirkan Al-Quran, menggiringnya disesuaikan dengan riwayat, ini merupakan bahagian dari tafsir birra'yi wal hawa. Menafsirkan dengan ra'yi dan hawa nafsu. Tapi yang benar, kita menggiring riwayat ya, disesuaikan dengan Al-Quran. Menggiring pendapat kita, pemikiran kita disesuaikan dengan Quran. Kalau kita temukan riwayat bertolak belakang dengan Quran atau pemikiran kita yang tidak sesuai, kita harus rubah pemikiran kita dan menolak riwayat yang bertentangan dengan Quran. Seharusnya begitu kan? Cuma sayangnya mereka-mereka yang dikuasai hawa nafsu, mereka tidak menerima hal ini. Karena Al-Quran membimbing kita untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Al-Quran tidak mengajak kita berbelok-belok disesuaikan dengan hawa nafsu, tapi berjalan dengan lurus. Oleh karena itu yang tertabrak oleh Al-Quran ini ya, merasa terancam dan dirugikan. Oleh karena itu bagaimana cara membelokkannya? Al-Qurannya lurus, membelokkannya melalui penafsirannya baik birra'yi maupun apa? Maupun birriwayat. Lalu kita bertanya, lalu bagaimana kedudukan dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, di sini kita harus bedakan antara sunnah dan hadis atau riwayat. Kalau hadis berbicara mengenai kumpulan riwayat. Riwayat bisa benar, bisa salah.
Betul enggak? Nah kalau sunnah ini berbicara mengenai apa? Mengenai tata cara kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan perilakunya dan seluruh perilakunya. Nah kita semua tahu bahwa Nabi ini menerima Al-Quran dan tugasnya untuk menyampaikan Al-Quran. Jadi mungkin apa tidak kalau seandainya Rasul yang menyampaikan Quran, lalu yang diucapkan, yang dilakukan berbeda dengan Al-Quran? Mustahil. Oleh karena itu, ya, Nabi berulang kali menegaskan perannya itu sebagai seorang Rasul yang bertugas menyampaikan apa yang datang dari Allah. Berarti sunnah Nabi dan Al-Quran seiring seirama apa tidak? Sunnah Nabi pasti seiring seirama. Kalau hadis Nabi belum tentu. Karena hadis Nabi bisa saja mereka mengatakan bahwa ini dari Nabi, padahal sebetulnya bukan dari Nabi. Betul tidak? Oleh karena itu, bagaimana kita membuktikan bahwa hadis ini betul-betul dari Nabi? Gampang caranya. Periksa di hadapan Al-Quran. Kalau sesuai dengan Quran, kita yakin bahwa ini sunnah Nabi. Karena Nabi itu apa? Merupakan tarjuman Al-Quran. Nabi ini hidupnya seluruhnya adalah apa? Seluruhnya merupakan apa? Merupakan manifestasi dari Al-Quran sebagaimana As-Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ketika ditanya, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah?" Bagaimana akhlak Rasul? Dijawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi jangan riwayat yang meragukan, yang tidak meyakinkan, yang dikumpulkan di belakang hari menjadi patokan, menjadi pegangan. Al-Quran digiring sesuai dengan riwayat. Yang seharusnya kita lakukan, riwayat disesuaikan dengan Al-Quran. Betul tidak? Oleh karena itu, ya, para ahli hadis ya, menetapkan 5 syarat untuk menerima satu riwayat. Tapi yang banyak dipakai hanya 3, yang 2 tidak diberlakukan. Ini yang menimbulkan petaka buat kita. Yang pertama, ya, apa? Ittisalus sanad. Dari mulai Rasul ya, sampai kepada rawi yang mengumpulkan berhubungan. Kemudian syarat yang kedua adalah rawi. Rawi yang meriwayatkan ini harus orang yang adil. Tapi dalam hal ini pun kita jumpai kebanyakan yang berbicara mengenai rawi, yang mengenai rijal juga tidak objektif. Kelompok ini mengatakan fulan adil, kelompok yang lain mengatakan tidak adil. Kelompok ini mengatakan fiqh, kelompok ini mengatakan tidak fiqh. Setiap kelompok, setiap golongan selalu menegaskan apa? Keadilan rawi-rawi mereka. Tapi belum tentu kelompok yang lain menerima. Karena kefanatikan. Kemudian yang ketiga, apa? Jadi pertama, ittisalus sanad, yang kedua adalah ta'athur rawi. Kemudian yang ketiga, di samping 2 hal tadi, dhabtur rawi. Orangnya itu cermat dalam meriwayatkan, tidak suka salah, tidak suka lupa. Karena kesalahan bisa menimbulkan apa? Bisa menimbulkan penyimpangan dari apa yang Rasulullah ucapkan. Ini 3 syarat yang sering dipakai, tapi yang keempat, kelima tidak diterapkan. Yang keempat adalah apa? Yang keempat, adam asyudzuz. 5, an-nakarah. Di mana matan dari itu hadis ya, tidak syadz, tidak ganjil. Yang kelima, tidak mungkar. Kalau satu matan hadis ya, satu riwayat bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat dikatakan syadz, ganjil, apalagi bertentangan dengan Quran. Begitu juga hadis-hadis yang mengandung makna yang mungkar. Contohnya, dalam riwayat disebutkan ya, bahwasannya ketika malakul maut datang kepada Nabi Musa untuk mengambil nyawanya, Nabi Musa menonjok malakul maut hingga matanya apa? Keluar. Ini kan merupakan hal yang mustahil dilakukan Nabi Musa. Seorang hamba yang taat, patuh, hormat kepada Allah, masa menghina utusannya?
Dan Nabi Musa itu merindukan kehidupan di sisi Allah lebih daripada kehidupan dunia. Masa dia memukul malakul maut, sama aja penghinaan terhadap Allah. Kemudian matanya keluar. Ini malakul maut yang datang ini seperti apa sebetulnya? Lalu mereka mengatakan dulu malakul maut ketika menjemput nyawa manusia terlihat dengan jelas. Tapi semenjak dipukul oleh Nabi Musa, mereka menyembunyikan diri mereka. Ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Walaupun dari sisi sanad dianggap kuat, hadis ini hadis mungkar. Begitu juga di antara hadis yang lain yang mungkar, terdapat dalam buku-buku yang sahih. Nabi Musa menjadi bahan pembicaraan, katanya pada kemaluannya ada sesuatu yang aneh, yang ganjil. Karena dia menolak untuk mandi telanjang bersama-sama sahabatnya. Dulu orang mandi dalam keadaan telanjang. Ini semua merupakan kebohongan yang besar. Nabi Adam sewaktu di surga saja berpakaian. Baru copot pakaiannya karena melanggar larangan Allah. Jadi pada dasarnya kehormatan manusia itu memakai pakaian. Apalagi Nabi. Seperti Nabimu. Jadi mustahil orang mandi bersama-sama dalam keadaan telanjang. Lalu untuk membuktikan bahwa tuduhan Bani Israel tidak benar, satu hari Nabi Musa ketika sedang mandi, dia meletakkan pakaiannya di batu. Tahu-tahu batu membawa lari pakaiannya. Nabi Musa yang telanjang langsung memburu batu semua. Ya hajar thawbi, wahai batu pakaianku. Akhirnya Bani Israel melihat auratnya Nabi Musa. Oh ternyata tidak seperti yang kita bicarakan. Hadis ini katanya menunjukkan apa? Kemuliaan Nabi Musa untuk membuktikan kebohongan Bani Israel. Ini bukan kemuliaan. Kalau seorang kiai, ustadz, ulama, telanjang disaksikan auratnya, ini betul-betul menjatuhkan kehormatannya. Apalagi seorang nabi seperti Nabi Allah Musa ulul azmi minar rusul. Hadis ini terdapat dalam buku sahih juga seperti Bukhari Muslimnya. Tapi hadis ini hadis mungkar. Kenapa? Karena sanadnya, ya, matannya walaupun sanad dilihat sahih, matannya ini matan yang mungkar. Ini fitnah terhadap Nabi Musa. Dan Nabi Musa bakal menuntut orang yang meriwayatkan hal ini. Ini luar biasa betul-betul. Begitu juga dalam riwayat Sahih Muslim, Nabi mengatakan, kalau saya mencaci maki seseorang tanpa dasar kebenaran, cacian makian saya itu penghapus dosanya. Nabi jangankan terhadap sesama sahabatnya. Terhadap orang musyrik saja mulutnya bersih. Dia bukan seorang yang suka mencaci. Dia mengingkari diri sebagai seorang sabab. Jadi bagaimana mungkin Nabi mencaci, memaki seseorang tanpa dasar kebenaran? Lalu membenarkan perbuatannya sebagai penghapus dosanya. Ini mustahil terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi orang yang jiwanya bisa menerima riwayat semacam ini, silahkan. Tapi tanggung jawab di hadapan Allah telah memfitnah kemuliaan nabi-nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi riwayat-riwayat yang datang kepada kita sebelum kita jadikan sebagai apa? Sebagai pembantu untuk memahami Al-Quran dalam sebahagian ayat-ayatnya, kita betul-betul harus memperhatikan matan dari hadisnya, bukan hanya sisi riwayatnya, apakah matannya dalam keadaan bersih, tidak ganjil dan tidak mungkar, apakah ada kemungkaran pada matannya. Jadi jangan kita mengatakan sunnah sebelum kita teliti. Karena Nabi dan sunnahnya itu bagikan matahari dan bulan. Matahari adalah Al-Quran sebagai sumber cahayanya, sedangkan bulan mengiringi matahari. Bulan mengiringi atau memantulkan matahari. Jadi Nabi tidak mungkin sama sekali apa? Bertentangan dengan Quran. Oleh karena itu kalau kita baca ayat 15 dari surat Yunus. 15 dari surat Yunus. Allah berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'a na'ti biqur'anin ghairi hadza aw baddilu. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami bayyinat dengan jelas, gamblang dan terang-terang. Orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami berkata kepada Rasulullah, coba kamu datangkan Quran ya,
selain dari apa yang telah kamu sampaikan. Au badilhu, atau kamu ganti sesuai dengan apa? Dengan kehendak kamu. Dijawab oleh Rasul, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakan, mustahil bagiku menggantikan Al-Quran dari kehendakku dan hawa nafsuku. In attabi'u illa ma yuha ilai, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Aku khawatir, takut kalau aku menentang Tuhanku, melanggar apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepadaku, mengubah ayat-ayatnya, aku akan terkena azab di hari yang amat dahsyat. Qul law sya'allahu ma talautuhu alaikum wala adrakum. Katakan, bila Allah kehendaki, aku tak kuasa untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran pada kalian. Dan kalian tidak akan diperkenalkan kepada Al-Quran. Faqad labithtu fikum umuran min qablihi, afala ta'qilun. Aku telah hidup bersama kalian dalam waktu yang begitu panjang sebelum Quran diturunkan. Kalian melihat bagaimana perbedaan dulu sebelum menerima Al-Quran dan sesudah menerima Al-Quran. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Maka siapakah yang lebih zalim, lebih aniaya dari orang yang berani mengada-adakan kebohongan atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah. Innahu la yuflihul mujrimun. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kejahatan semacam ini, mereka tidak akan beruntung. Dari mulai ayat 15 hingga ayat 17 dari surah Yunus jelas. Jelas enggak? Kemudian dalam ayat 203 suratul A'raf. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu law lajtabaitaha. Kalau kamu tidak membacakan ayat pada mereka, belum membacakan, ya, menyampaikan ayat, mereka bilang apa? Udah kamu karang saja dari sisi kamu, wahai Rasulullah. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi, katakan, aku ini hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. Hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Ini adalah basair. Diambil dari kata basirah. Artinya apa? Merupakan ayat-ayat yang berisikan penerangan, bukti-bukti yang membuka mata hati kalian semuanya. Datangnya dari Tuhan kalian, bukan dari aku. Hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Dan sebagai petunjuk rahmat, wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Ini ayat 203 dari suratul A'raf. Jelas kan? Jelas. Sekarang kita ingin lihat bagaimana kira-kira Rasulullah punya wewenang enggak merubah atau mengubah, ya, sebahagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam suratul Isra. Suratul Isra. Ini jangan orang mengatakan Ustadz Hussein, ya, mengada-adakan dari sisinya. Ayat 73 dari surah Al-Isra. 73, 74, 75 dari suratul Isra. Kita lihat. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftariya 'alaina ghairah wa idzan lattakhadhuka khalila walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzan la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Wa in kadu la yaftinunaka, dan mereka berusaha bersungguh-sungguh, ya, untuk apa? Untuk memalingkan kamu, wahai Rasulullah, an ba'di ma auhayna an anilladzi auhayna ilaik, dari apa yang kami wahyukan kepadamu. Jadi wa in kadu, ya, bagaimana usaha mereka tuh untuk apa? Mendorong Rasul, ya, begitu kuat, berupaya untuk memalingkan Rasul anilladzi auhayna ilaik, dari apa yang kami turunkan kepadamu. Litaftariya alaina ghairah, agar kamu mengada-adakan kebohongan sebagai pengganti apa yang kami turunkan pada kamu.
Wa in kadu la yaftinunaka. Kada itu af'al muqarabah, menggambarkan sudah hampir. Walaupun tidak terjadi. Artinya mereka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memalingkan kamu, wahai Rasulullah, dari apa yang kami wahyukan kepadamu, litaftari alaina ghaira, agar kamu mengada-adakan kebohongan sebagai penggantinya. Wa idzan lattakhadhuka khalila. Kalau kamu lakukan ini sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka bakal jadikan kamu kekasih mereka, apa yang kamu dikasih. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau kami tidak meneguhkan kamu, wahai Rasulullah, kamu sudah hampir-hampir condong mengikuti kemauan mereka. Artinya apa? Dengan pertimbangan kita ikuti mereka dulu, setelah itu baru kita apa? Kan banyak ulama bilang apa? Kita ikutin dulu. Akhirnya bukan ikutin dulu kemudian diarahkan pada Quran, ngikut terus. Karena enak. Jalannya turun, sesuai dengan hawa nafsu, jamaahnya banyak. Tapi kalau menyampaikan ayat Allah sebagaimana perintah Allah, pasti bakal dimusuhin. Jangankan kita, Rasulullah dimusuhin. Ada yang lebih mulia dari Rasulullah? Ya. Nah kalau Rasul dimusuhi, difitnah, dicerca, dicaci, dimaki-maki, karena menyampaikan ayat-ayat Allah, bagaimana mungkin kita lebih baik dari Rasulullah SAW? Padahal tidak lebih terpercaya dibandingkan Nabi dan Rasul. Bagaimana kira-kira kalau seandainya Rasulullah melakukan hal tersebut? Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihi syai'an qalila. Kalau bukan karena kami meneguhkan kamu, wahai Rasulullah, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Hampir-hampir kamu condong mengikuti kemauan mereka, walaupun untuk tujuan dakwah, katakan. Idzan la adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka alaina nasira. Kalau kamu ikuti kemauan mereka, wahai Rasulullah, kami akan membuat kamu merasakan derita kehidupan dan kematian yang berlipat-lipat. Ini ancaman dari Allah. Kalau benar-benar kamu lakukan, mengikuti kemauan mereka, menggiring ayat Al-Quran, atau menggantikan dari kehendak kamu, niscaya kami akan membuat kamu merasakan derita kehidupan kematian yang berlipat ganda. Ini ayat 73 hingga ayat 75 dari surah Al-Isra, bukan kata saya, tapi firman Allah. Dalam apa? Dalam ayat yang lain Allah berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawili la akhadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kita lihat dalam firman Allah dalam suratul Haqqah ayat 44. Setelah Allah mengatakan Quran tanzilun min Rabbil Alamin, diturunkan dari sisi Rabbil Alamin, Allah mengatakan walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kalau Nabi ini berani mengada-adakan kebohongan atas nama kami, kami langsung akan apa? Akan mengambil dirinya dengan tangan kanan kami. Bukan berarti Allah bertangan. Ini sebagai ungkapan kami akan langsung menghukum dirinya. Kemudian thumma laqata'na minhu watin, lalu kami akan memutuskan pembuluh darah jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, maka tak ada seorang pun dari kalian yang mampu untuk menyelamatkan dirinya. Ayat-ayat ini sebetulnya penegasan dari Allah. Nabi itu menyampaikan Al-Quran apa adanya, tidak menambahkan sesuatu dan tidak mengurangi. Karena peran beliau ini sebagai Rasul yang menyampaikan risalah Allah, bukan menetapkan sesuatu dari dirinya. Jelas kan? Cuma sayang, kita ini apa? Terbawa oleh riwayat. Kemudian kita abaikan ayat-ayat tadi. Padahal kita semua tahu bahwa riwayat ini dikumpulkan setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW dalam masa yang begitu jauh. Dan kebanyakan riwayat Nabi dikumpulkan secara ahad. Artinya dari sahabat yang meriwayatkan 1 orang, 2 orang. Kalau diriwayatkan oleh puluhan sahabat, itu masuk dalam kategori hadis mutawatir yang bisa diterima dengan akal. Tapi kalau dari atas 1 hingga ke bawah, kemudian berkaitan dengan hal yang amat penting, yang berkaitan dengan memahami Al-Quran dan metodenya,
Ini berbahaya sekali. Kita menerima kebohongan begitu saja, padahal sahabat waktu menerima hadis mengharuskan adanya 2 saksi dan sumpah. Nah, kita akan bacakan di sini. Di sini salah seorang dari mereka, termasuk diantaranya Syekh Muhammad Hasan, Syekh Nasruddin Albani, Abdul Aziz bin Bas, dan sekian banyak ulama, ya, menetapkan bahwa hadis itu merupakan wahyu yang sama dengan Quran. Hadis wahyu yang sama dengan Quran. Min adillati sunnati syarifah ala anna sunnata wahyun hadithul Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah ala yushiku rajulun syab'an muttaki'un ala arikatih yaqulu alaikum bihadzal Qur'an fama wajadtum fihi minal halal fa ahilluh wa ma wajadtum fihi minal haram faharrimuh wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harrama Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Tapi yang meriwayatkan di atas hanya 1 orang. Disebutkan di sini, ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang sama dengan Al-Qur'an. Yang sama dengan Qur'an. Mereka mengartikan bahwa itu adalah hadis atau sunnah. Kemudian ala yushiku rajulun syab'an muttaki'un ala arikatih. Ketahuilah, sudah hampir tiba saatnya nanti seorang laki-laki yang kenyang, yang bertelakan, ya, berkata, alaikum bihadzal Qur'an. Hendaklah kalian berpegang teguh pada Quran ini. Fama wajadtum fihi minal halal fa ahilluh. Yang kalian jumpai dari apa yang Allah halalkan dalam Quran, maka halalkanlah. Wa ma wajadtum fihi minal haram faharrimuh. Yang kalian jumpai dari apa yang diharamkan, haramkan. Wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harrama Allah. Sesungguhnya Rasulullah mengharamkan dan kedudukannya sama dengan apa yang Allah haramkan. Ini hadis. Hadisnya hadis ahad. Kemudian mereka jadikan sebagai landasan bahwa ini membuktikan bahwa Rasulullah di samping diberikan Al-Quran, diberikan yang serupa dengan Al-Quran. Padahal Allah dengan tegas mengatakan, Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakan kalau seandainya jin dan manusia semuanya berkumpul untuk mendatangkan seperti Al-Quran ini, mereka tidak akan mampu untuk melakukan walaupun mereka semuanya kerjasama. Jin manusia semuanya. Kemudian Allah juga menerangkan dalam Al-Quran, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Jangan kalian sembarangan mengada-adakan kebohongan atas nama Allah, mengatakan ini halal, ini haram untuk berbohong atas nama Allah. Mereka yang berani berdusta atas nama Allah tidak akan selamat. Nah sekarang mana mungkin Nabi yang menyampaikan Quran ini lalu menyalahi Al-Quran? Mustahil. Oleh karena itu, kita tidak mungkin sama sekali menyamakan riwayat dan hadis yang dikumpulkan jauh-jauh hari setelah wafat Rasul dan pada masa hidupnya Nabi melarang menulis hadis, disamakan dengan Quran. Nah kalau Anda berbicara mengenai sunnah yang artinya tariqah, tata cara, perilaku kehidupan Rasul dan adab beliau, kita harus buktikan betul enggak itu dari Rasul. Jangan hanya asal kita mendengarkan riwayat, akhirnya kita membodoh-bodohi akhirnya menjerumuskan umat dalam kebohongan. Periksa dulu baik dari sisi riwayatnya maupun kandungannya, selaras dengan Quran apa tidak. Kemudian mereka, Ustaz Oton, juga menafsirkan Al-Quran dengan mengikuti juga hawa nafsu mereka. Ketika mereka mengatakan bahwasannya al-hikmah yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya dalam suratul Jum'ah, dalam suratul Baqarah, dalam surah Al-Imran, itu adalah as-sunnah. Itu firman Allah, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum
Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang telah mengutus Rasulnya ya, di tengah-tengah masyarakat ummiyin yang tidak mengenal baca, tulis, dan pendidikan. Seorang Rasul yang berasal dari kalangan mereka. Rasul yang hidup di tengah masyarakat yang buta huruf, yang tidak berpendidikan, berperadaban, bertugas membacakan ayat-ayat Allah. Mencerahkan pemikiran mereka, meluruskan pandangan mereka, lalu wa yuzakkihim, mensucikan juga jiwa mereka, memperbaiki perilaku mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka Alkitab. Kemudian wal hikmah, mereka mengatakan hikmah di sini sunnah. Padahal sebetulnya waw di sini adalah harfu ataf yang bersifat bayan. Artinya Quran di samping dia merupakan kitab yang datang dari Allah, kitab yang berisikan butiran-butiran hikmah. Dalam bahasa Arab ataf semacam ini banyak. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin, telah datang pada kalian dari sisi Allah nur dan kitab yang memberikan penjelasan. Nur ini Al-Quran, kitab juga nur. Oleh karena itu Allah bilang yahdi bihi, Allah memberikan petunjuk dengannya. Kenapa? Karena nur adalah Al-Quran, kitab juga Al-Quran. Jadi al-hikmah di sini ya, dengan harfu ataf tadi, yu'allimuhumul kitab wal hikmah, waw di sini adalah harfu ataf, sedangkan hikmah merupakan bayan. Dari apa? Dari apa? Dari kandungan Al-Quran. Dari kandungan Quran. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi wal mizan. Kami turunkan Quran membawa kebenaran, ya, bil haqq yang pasti, wal mizan juga berfungsi sebagai neraca. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan ayat-ayat bayinat. Kami turunkan untuk mereka Alkitab, ya. Kemudian wal mizan. Wal mizan di sini bukan sesuatu yang lain, tapi dia Alkitab yang berfungsi sebagai neraca untuk mengukur benar salahnya sesuatu. Jadi Quran sebagai mizan. Oleh karena itu, riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW bahkan ini merupakan hal yang mutawatir dari keluarga nabinya. Sebagai orang mengatakan riwayat ini batil karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dalam riwayat dari para keluarga Rasulnya, dari Rasulnya, idza rawaitum an Rasulillah wa anna fa'riduhu ala kitabillah. Kalau kalian meriwayatkan dari Rasul maupun dari kami, supaya jangan sampai kalian terjerumus dalam kebohongan, cocokkan dengan kitab Allah. Fama wafaqahu fakhudhu wa ma khalafahu fatruku. Yang cocok kalian ambil, yang tidak cocok kalian buang. Lianna la naqulu ma yukhalifu kitab Allah, karena enggak mungkin kami berbicara bertentangan dengan kitab Allah. Tapi yang disampaikan oleh para keluarga Rasul dari Rasulullah juga, pengikut-pengikut yang mengaku sebagai kalangan Syiah ternyata tidak menyesuaikan diri dengan para imam di atas. Tidak menyesuaikan diri dengan para imam. Oleh karena itu di kalangan Syiah banyak menyebar riwayat-riwayat palsu yang mereka jadikan sebagai penafsir Al-Quran. Akhirnya menggiring Al-Quran yang satu ke timur. Riwayat di kalangan Ahlus Sunnah yang menggiring Al-Quran juga ke barat. Akhirnya semakin jauh di antara umat Islam. Oleh karena itu di kalangan Syiah terdapat kelompok ikhbariyin. Di kalangan Ahlus Sunnah juga terdapat kelompok-kelompok riwaiyun. Ya. Sama dua-duanya. Mengatakan tidak boleh kita menafsirkan Al-Quran kecuali sesuai dengan apa yang kita terima dari Rasul maupun dari salaf saleh. Di kalangan Syiah juga begitu. Tidak boleh menafsirkan Quran kecuali sebagaimana ditafsirkan oleh para imam. Mereka lah yang berhak menafsirkan Quran. Akhirnya apa? Akhirnya Quran bukan lagi menjadi panduan, menjadi petunjuk, menjadi cahaya. Tapi Quran dibekukan, digantikan dengan riwayat persis seperti ahli kitab yang meninggalkan Taurat digantikan dengan Talmud. Begitu pula kalangan-kalangan umat Nasrani meninggalkan Injil yang dibawa oleh Isa digantikan dengan fatwa-fatwa yang keluar dari Paus. Maka risalah Paus, ya, surat-surat Paus lebih dihargai daripada apa? Daripada kitab Injilnya. Jadi kalau kita perhatikan terjadinya kerusakan bukan karena umat berpegang pada kitab Allah,
Tapi di saat mereka meninggalkan kitab Allah menggantikannya dengan yang lain atau menyesuaikan kitab Allah dengan versi-versi pemahaman pemikiran mereka. Jadi kalau kita bicara kembali mengenai tafsir berriwayah, ketika mereka mengatakan bahwasannya al-hikmah itu adalah sunnah, ini bahagian dari tafsir mengikuti hawa nafsu. Padahal seharusnya kalau mereka ingin memahami apa itu hikmah, kembalikan pada Al-Quran. Kembalikan pada Quran. Sekarang kalau seandainya kita yakini bahwa teks Al-Quran dari Allah, kira-kira siapa yang paling tahu mengenai maksud Al-Quran? Allah. Siapa yang paling berhak menjelaskan ayat-ayat Al-Quran agar sesuai dengan maksud Allah? Ya Allah. Maka tafsir yang terbaik metodenya adalah mengembalikan Al-Quran kepada Al-Quran. Namanya tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan Quran dengan Quran. Jadi kalau satu ayat katakan kurang begitu jelas pada satu surah, kita kumpulkan semua yang berhubungan dengan ayat tadi. Dalam maknanya kita akan temukan keterangan yang jelas. Memahami talak dalam suratul Baqarah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Apa itu quru? Tidak perlu bingung. Cari ayat-ayat lain dalam surah yang lain yang berhubungan dengan talak, kita akan temukan maknanya. Nanti insya Allah bakal menjadi kajian kita ini. Begitu juga berkaitan dengan hikmah. Ketika Allah mengatakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, kita ingin tahu apa itu al-hikmah yang dimaksudkan oleh apa? Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan di sini biar langsung dari Allah. Jangan Ustadz Husain. Ustadz Husain seorang hamba yang bodoh, yang penuh kekurangan. Kalau saya mendapatkan pencerahan dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi mari sama-sama bukan kembali pada Ustadz Husain, kembali kepada Al-Quran. Jadi hadis tadi, ala inni utitul kitab wa mislahu ma'ah, ketahuilah aku diberikan Alkitab dan juga yang serupa dengan Alkitab. Ini hadis palsu, batil. Kalau ada sebahagian orang membenarkan hadis ini, ya, karena ingin apa? Karena ingin menyodorkan apa-apa yang mereka kumpulkan, ya, barang yang mereka tawarkan, silahkan. Tapi kami meyakini bahwa hadis ini palsu, batil, karena bertentangan dengan Al-Quran, karena tidak ada satupun yang sama dengan Al-Quran. Baik dari sisi riwayatnya, tidak ada yang seperti Al-Quran. Hadis berbeda-beda dalam riwayat. Al-Quran yang berada di hadapan kita merupakan kitab suci yang terjamin kebenarannya. Adapun sunnah, kita lebih berhak untuk menerima sunnah dibandingkan orang lain. Dan sunnah itu adalah apa-apa yang datang dari Rasul yang benar-benar sejalan sesuai dengan Al-Quran. Karena Nabi sebagai Rasul hanya menyampaikan Al-Quran, menjelaskan isi Al-Quran, maka apa yang dijelaskan Rasul tidak mungkin bertentangan dengan Quran. Jadi kita semua sama-sama wajib untuk mengikuti sunnah Rasul. Dan raca mizan yang mengukur sunnah Rasul yang sebenarnya adalah Al-Quran. Nah kita lihat. Coba kita lihat dalam Al-Quran, saya akan baca dengan cepat ya. Karena waktu yang pendek, insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Ya. Di antara tafsir yang bermacam-macam kita akan menyampaikan pendapat kita, baik tafsir berriwayat, tafsir berra'yi, tafsir isyari, atau katakan tafsir ilmi, termasuk juga metode hermeneutika yang diterapkan pada teks kitab suci pada abad ke-17-18, apakah sesuai dengan metode penafsiran Al-Quran. Jadi telah kita berikan pengantar tadi bahwa Al-Quran yang diturunkan Allah, yang paling tahu maksud Al-Quran adalah Allah. Maka yang lebih kita utamakan, kedepankan dalam memahami ayat Quran adalah keterangan yang datang dari Allah, agar kita betul-betul tidak membenturkan Quran satu ayat dengan yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar, Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabiha mathaniya taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah yang menurunkan sebaik-baiknya tutur, sebaik-baiknya ucapan dan firman. Kitaban mutasyabiha, kitab mutasyabih di sini artinya kitab yang seiring, selaras makna dan isinya, tidak saling bertentangan satu dengan lainnya. Oleh karena itu ketika Imam Ali membaca ayat ini, beliau mengatakan apa? La tadribul Qur'ana ba'dahu bi ba'din. Jangan benturkan Quran satu sama lain. Li'annahu yufassiru ba'dahu ba'dahu, karena ayat Quran saling menafsirkan satu sama lain.
Tapi ternyata di kalangan Syiah ya, banyak yang meninggalkan pesan dari para imam dan Rasulullah. Mereka terjerumus dalam riwayat dan kebohongan yang bermacam-macam. Begitu pula di kalangan yang mengaku sebagai ahli sunnah. Oleh karena itu mengatakan pengikut ahlul bait kebanyakanlah kebohongan. Mengaku pengikut sunnah Rasul kebanyakan kebohongan karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan Quran. Rasulullah menyampaikan wahyu ilahi, qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'u summa du'a. Katakan bahwa aku ini hanya memberikan peringatan kepada kalian dengan wahyu. Yang terbukti sebagai wahyu Al-Quran. Adapun riwayat, kita harus buktikan dulu hingga dia merupakan apa-apa yang disampaikan oleh Rasul. Kalau tidak berarti kita berbohong atas nama Nabi. Man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berani berdusta atas namaku, silahkan menempatkan dirinya dalam api neraka. Ini saya akan bacakan dalam surat Al-Isra yang menjelaskan apa itu hikmah. Mari sama-sama kita renungkan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah menetapkan, mengharuskan kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Begitu pula kepada kedua orang tua hendaklah kalian selalu bersikap baik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Kalau seandainya salah seorang dari mereka telah lanjut usia atau kedua-duanya, jangan berkata dengan perkataan yang menunjukkan kejemuan atau menghardik mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakan di hadapan mereka kata-kata yang mulia, yang menyenangkan, yang menghibur, yang memuliakan diri mereka. Wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah. Dan rendahkan sayap kehinaan di hadapan mereka dari rasa rahmatmu terhadap kedua orang tuamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan wahai Tuhanku, rahmati mereka, kasihi mereka, sayangi mereka sebagaimana mereka telah merawat dan membesarkan aku pada saat aku kecil. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Tuhan kalian lebih tahu apa yang dalam jiwa kalian, dalam dada kalian. Kalau kalian termasuk orang-orang yang saleh, ketahuilah bahwa Dia terhadap orang-orang yang kembali bertaubat kepada Allah amat pengampun. Kalau kalian dulu salah, perbaiki diri kalian. Kemudian wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Hendaklah kalian memberikan kaum kerabat hak-haknya. Begitu pula orang miskin, ibnu sabil yang kehabisan bekal di jalan, wala tubadzir tabdzira, jangan hambur-hamburkan hartamu secara sia-sia. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Para mubadzirin yang suka menghambur-hamburkan uang yang bukan pada tempatnya adalah saudara-saudara syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan syaitan amat ingkar kepada Tuhannya. Berarti yang suka menghambur-hamburkan harta sama dengan orang kafir. Dan mereka merupakan saudara syaitan. Untuk acara pernikahan besar-besaran, ulang tahun besar-besaran, tapi untuk membantu sesama manusia berat. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Kalau kamu tidak mampu untuk memberikan orang yang datang meminta kepada kamu atau keluarga kamu, sambil menantikan rahmat Allah datang pada kamu, katakan kata-kata yang menyenangkan, yang menghibur mereka. Ya Allah, saya ingin bantu tapi sekarang belum ada. Coba kamu datang lagi waktu yang lain. Kan menyenangkan kan? Atau coba saya akan usahakan dari cara lain. Jangan kita lagi susah, minta bantuan lagi. Betul nggak? Jadi kata-kata kasar digunakan tidak, tapi kata-kata yang lembut, yang menyenangkan. Faqul lahum qawlan maysura wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan kamu lilitkan kedua tangan kamu ke lehermu sebagai tanda orang pelit. Jangan juga dibentangkan tanpa perhitungan. Akhirnya nanti kamu kalau sudah mulai habis-habisan berubah menjadi orang apa? Malu, mahsura, dicemoohin orang. Kamu nggak sadar sih dulu hambur-hamburkan uang. Mahsura, akhirnya menyesal atas apa yang kamu telah lakukan. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Tuhanmu yang membentangkan rizki bagi siapa yang dikehendaki dan membatasinya. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Dia terhadap hambanya maha apa? Mengetahui lagi maha melihat. Jadi Allah tahu siapa yang pantas dikasih banyak, siapa yang dikasih sedikit. Sedikit lagi, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut lapar.
Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang akan memberikan mereka rezeki termasuk kamu. Inna qatlahum kana khit'an kabira, membunuh mereka merupakan dosa kesalahan yang amat besar. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, jangan kalian dekati perzinaan, dia merupakan perbuatan yang amat keji dan jalan yang salah. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq, jangan kalian membunuh nyawa-nyawa yang diharamkan Allah kecuali atas dasar kebenaran. Dia membunuh, dia mengangkat senjata, menimbulkan teror. Tapi orang yang hidup baik-baik jangan diganggu, bahkan walaupun orang-orang kafir. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Siapa-siapa yang dibunuh teraniaya, maka kami berikan hak bagi keluarganya untuk menuntut dan Allah akan membela mereka. Tapi dengan syarat, jangan melampaui batas. Satu orang keluarga dibunuh, dia balas membunuh berapa orang dari apa? Pihak pembunuhnya. Jangan melampaui batas, dia boleh menuntut sesuai dengan haknya. Baik menuntut dihukum mati atau menuntut ganti rugi dari pihak keluarganya, tapi jangan melampaui batas. Innahu kana mansura, dia orang yang diberikan perlindungan dan dibantu oleh Allah. Oleh karena itu, para pemimpin membela dan melindungi hak-hak orang yang teraniaya. Kemudian, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah, jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang bisa mengembangkannya. Yang cara yang akan memajukannya bukan menghabiskan uang sebelum ini anak dewasa. Investasikan di tempat yang tidak berbahaya, yang tidak merugikan, tapi akan mengembangkan hartanya. Wala taqrabu mal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah, sampai ini anak dewasa dia akan menerima hartanya dengan betul-betul keadaan yang baik. Wa auful kail wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, tepatilah janji kalian. Sesungguhnya janji ini yang kalian ucapkan akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim, dan tepati takaran. Wa auful kaila idza kiltum, bila kalian menakar, wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah betul-betul dengan timbangan yang tepat, lurus dan seadil-adilnya. Kemudian dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu akan lebih baik bagi kalian dan akan membawa akibat yang lebih baik, menumbuhkan kepercayaan, kecintaan di antara kalian. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara kullu ulaika kana anhu innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu, karena pendengaran kamu, penglihatan kamu, akal, pikiran dan hatimu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Setelah itu, wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di muka bumi dengan congkak dan sombong. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula, kamu tidak akan mampu menembus bumi atau membuat dirimu setinggi gunung. Manusia begitu lemah. Setelah itu apa? Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha, semualah perbuatan-perbuatan yang amat buruk, yang amat dibenci oleh Tuhanmu. Nah, sekarang tafsirnya mengenai hikmah. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Yang tadi itu semua, dari mulai pesan untuk menyembah Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, berbuat baik, jujur, membantu kaum kerabat, tidak berzina, semua ini merupakan sebahagian dari hikmah yang Allah wahyukan padamu. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah, itulah sebahagian yang Tuhanmu wahyukan kepadamu dari al-hikmah. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, jangan kamu jadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Fatulqa fi jahannama maluma madhura, maka kamu akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam dalam keadaan tercela dan hina. Jadi yang Allah sebutkan dari bimbingan tadi namanya hikmah. Nah, Al-Quran ini merupakan kitab yang berisikan dengan hikmah. Maka Allah berfirman apa? Yasin wal Qur'anil hakim. Yasin, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Jadi hikmah menuju pada apa? Nah, Rasulullah dibimbing, dididik oleh Allah Ta'ala dengan Al-Quran hingga menjadi seorang manusia yang hakim dan bijaksana. Nah, sunnah Nabi yang merupakan buah dari Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan Quran. Oleh karena itu, orang yang mengatakan bahwa hikmah adalah sunnah, orang yang berdusta atas nama Allah. Orang yang menafsirkan Quran dengan hawa nafsunya karena tidak terdapat dengan Quran maupun dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah kita akan lanjut kembali pembicaraan kita mengenai metode tafsir dalam pertemuan yang akan datang. Insya Allah bisa lebih jelas lagi
Agar orang tidak mengatakan Ustadz Hussein orang yang mengingkari sunnah. Tidak. Sunnah Rasul di atas kepala kita. Siapa Hussein bin Hamid? Tapi kita bicara dulu. Riwayat yang kamu katakan sebagai sunnah, benar sunnah apa tidak? Kalau tidak cocok dengan Quran, berarti kamu berdusta atas nama Allah, atas nama Rasul. Ini perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Muhammad Otong, begitu pula Muhammad Krisna dan seluruh kru yang menemani kita, dan juga kepada mereka-mereka yang memberikan kontribusi sumbangsi dalam berdirinya radio kita sebagai media yang bertujuan untuk membawa pencerahan dan menyatukan umat kembali kepada kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hussein atas ya. Jelas sekali tadi ya. Mana metode tafsir Quran yang paling tepat sebagaimana bimbingan Al-Quran dan petunjuk Al-Quran. Baik, terima kasih Ustaz Hussein. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam Ulumul Quran Senin depan. Saya Muhammad Krisna, Ondi dan Fahri mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.